Salam Reformanda Masiha Holongan. Betapa bahagianya yang bersatu hatinya, adil perbuatannya, jujur perkataannya. Bagai bunga yang mekar, yang harumnya semerbak, hidup rukun dan mesra menghiasi dunia. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Nats renungan pagi ini, Selasa 13 September 2022, terambil dari Imamat 19 ayat yang 17. Imamat 19 ayat yang ke-17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Topik pagi ini, kasih yang membangun. Sebagai orang percaya, layakkah kita membalas yang jahat dengan yang jahat? Layakkah kita membenci seseorang di hati? Orang yang memendam kebencian pasti hatinya kotor. Bukan hanya hatinya yang kotor, tetapi juga pikirannya. Biasanya orang yang dipenuhi kebencian mempunyai keinginan atau rencana-rencana jahat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur. Dua pelajaran penting yang harus kita perhatikan dalam firman ini. Pertama, jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Kalau kita memiliki kebencian sampai dendam kepada seseorang, itu sama dengan kita tidak bisa mengampuninya. Padahal dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita selalu berucap, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian juga nasihat Rasul Paulus yang menyebut, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Tidak ada keuntungan apabila kita menyimpan dendam, kecuali kerugian yang mendatangkan dosa bagi kita sendiri. Yang kedua, engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Bisa saja kita tidak membenci seseorang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi itu tidak cukup kalau kita hanya membiarkan perbuatan jahat yang dilakukan. Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu yang dapat menyadarkan atau mengubah perangai yang tidak baik dari seseorang. Bukan didasari kebencian, tetapi didasari kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar, dan juga kami bahas Tuhan, yang mengajarkan kami untuk mengampuni dan berbuat terbaik bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu mengampuni orang-orang yang berbuat jahat pada kami, dan kami juga mampu berbuat yang baik bagi sesama kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Parha maranggioni lam hot jala togu, sikot mahasadaoni di Yesus si burju.
Rasa uduran hikabe marholong natutu mardame marlas rohama di Yesus itu Togu mahasadaoni di ojahanai sadaha porseyaoni di Tuhan Yesus ai sada pandidioni ai sada amai sada mahita Kristeni manomba Tuhani. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.